Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C akan memaparkan mengenai paper review kami dari Security Analysis of Cyber Physical System Using Digital Forensic Incident Response atau DFIR. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Moniska dan NRP 081, Putri Awalia 098, Igusti Aira Aisyah 076, Anda Rutranggono 137, dan Faris Azhar 026. Nah, sebelumnya overview dari paper yang telah kita review itu adalah perkembangan teknologi industri 4.0 itu telah mendorong integrasi antara sistem fisik dan digital. Nah, itu dapat dilihat dari IoT, CPS, ICS, dan juga SCADA. Nah, transformasi ini buat proses industri menjadi lebih otomatis, efisien, dan terhubung. Nah, tapi itu ada suatu kerugiannya. Jadi, terkadang meningkatkan permukaan serangan cyber dan perbesar risiko gangguan operasional. Nah, dari sini ada pendekatan keamanan yang lebih adaptif. Contohnya itu di FIR yang akan kita review di sini, yang penting dalam mendeteksi, menangani, dan menganalisis insiden. Tetapi, tinjauan literatur sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi perkembangan tantangan dan arah penelitian di FIR ke depan. Maka dari itu, kita melakukan paper review ini. Oke, di sini untuk metodologi penelitian, kami menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Nah, untuk sumber datanya, kami mencari data-data dari paper ini dari Springer, ResearchGate, IEEE, Explore, dan Google Scholar. Kriteria yang kami gunakan untuk dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah rentang waktu, yaitu merupakan artikel-artikel yang di atas dari tahun 2015 karena kami merasa itu lebih relevan untuk penelitian untuk review di masa sekarang. Lalu untuk fokus kepada keamanan IoT di FIR, SCADA, and ICS. Dan yang ketiga, total artikel final, kami mengumpulkan total 70 paper setelah 5 tahap penyaringan. Nah, untuk tahap-tahap penelitian kami, yang pertama kami melakukan pencarian, yaitu pencarian awal berdasarkan kata kunci di database target. Lalu melakukan eliminasi artikel berdasarkan relevansi judul dengan kata kunci dan strings. Yang kedua, kami melakukan eliminasi lagi supaya hasil yang kami dapatkan itu lebih niche dan lebih terfokus, yaitu berdasarkan tahun publikasi. Yang keempat, kami melakukan evaluasi, yaitu evaluasi relevansi berdasarkan abstrak dari artikel yang kami review. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kembali dengan mengevaluasi total dari 70 artikel yang kami pilih. Next. Oke, selanjutnya ada tujuan utama kajian teori ini. Jadi penelitian tentang keamanan cyber physical system atau CBS dan Industrial Internet of Things atau double IoT berkembang pesat seiring meningkatnya digitalisasi industri. Lalu riset ini tuh berfokus pada peningkatan deteksi serangan atau otomatisasi respon insiden serta integrasi perangkat lama dengan standar keamanan modern. Selain itu, ada tren kuat menuju penggunaan machine learning dan deep learning untuk membangun intrusion dan intrusion detection system (IDS) yang lebih adaptif. Tentang integrasi IT/OT juga menjadi perhatian utama karena perbedaan arsitektur dan kebutuhan operasionalnya. Next. Lalu, di sini juga ada dampak gamifikasi. Penerapan CPS dan double IoT yang semakin luas membuat sistem industri ini lebih terbuka terhadap berbagai risiko. Di antaranya, next, yang pertama ada dampak ancaman cyber pada CPS atau double IoT. Jadi serangan berpotensi menyebabkan gangguan proses industri, kerusakan fisik perangkat, dan pencurian data penting. Yang kedua ada dampak pada keberlanjutan operasional industri. Rentan sistem lama dan minimnya enkripsi membuat ICS beresiko tinggi. Gangguan kecil dalam jaringan kontrol dapat menghambat supply chain, mengganggu kualitas produk, serta memengaruhi efisiensi produksi. Dan yang ketiga ada dampak penerapan di
DFIR, Digital Forensics and Incident Response, di mana dia itu tepat membantu organisasi mengidentifikasi penyebab serangan, memulihkan sistem dengan cepat, dan menyusun strategi pencegahan. Dan juga memperkuat keamanan industri dengan memberikan dasar bukti digital yang dapat digunakan untuk audit, investigasi, dan evaluasi kebijakan keamanan jangka panjang. Dan yang terakhir ada dampak penggunaan IDS berbasis ML atau DL. IDS modern memungkinkan deteksi anomali lebih cepat dan lebih akurat. Next. Kemudian dampak eh, penerapan DFIR pada keamanan IoT. Implementasi DFIR dalam lingkungan IoT terbukti memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap postur keamanan sistem DFIR, memungkinkan sehingga tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi sumber serangan, tetapi juga dalam memetakan metode dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini sangat krusial mengingat sifat IoT yang terdistribusi dan saling terhubung di mana satu kerentanan dapat dengan cepat meluas ke seluruh sistem. DFIR juga berperan dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini melalui analisis perilaku dan anomali yang pada akhirnya mengurangi waktu respons dan mitigasi insiden. Kemudian tantangan dan hambatan implementasi dari DFIR, meskipun DFIR ini menawarkan solusi yang menjanjikan, implementasinya dalam lingkungan IoT tidak lepas dari tantangan. Beberapa hambatan utamanya diidentifikasi meliputi kesulitan dalam melakukan live forensics pada sistem yang beroperasi terus-menerus, kemudian kurangnya alat forensik yang khusus dirancang untuk perangkat OT, serta kompleksitas dalam mengintegrasikan DFIR dengan sistem warisan atau legacy system. Selain itu, lamanya waktu respons dan kurangnya kolaborasi antar organisasi itu juga menjadi kendala dalam menangani insiden cyber secara efektif. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu penerapan dari DFIR ini sangat penting untuk meningkatkan keamanan industrial IoT, yang termasuk SCADA, ICS, dan CPS. Nah, DFIR ini membantu mendeteksi, merespons, dan juga memulihkan insiden cyber secara lebih cepat dan juga terstruktur dibandingkan sistem keamanan yang tradisional. DFIR juga menjaga integritas data, memvalidasi bukti digital, dan juga mengungkap kerentanan pada domain IT dan OT. Tapi masih terdapat tantangan seperti belum adanya standar DFIR untuk IIoT, lalu keterbatasan tools forensik khusus, dan sulitnya integrasi antara IT dan juga OT. Nah, secara keseluruhan, DFIR ini adalah komponen kunci dalam mewujudkan keamanan industri 4.0. Next. Nah, untuk rekomendasinya, yang pertama yaitu pengembangan standarisasi DFIR khusus untuk IIoT atau SCAD agar akuisisi dan analisis datanya itu lebih konsisten dan tidak mengganggu operasi dari industri. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan forensic readiness pada perangkat OT, termasuk kemampuan live forensik pada PLC, RTU, dan juga sensor. Lalu yang ketiga, yaitu mengintegrasikan DFIR dengan IDS berbasis AI untuk deteksi serangan secara real-time yang lebih akurat. Lalu yang keempat, memberikan pelatihan khusus untuk tim keamanan cyber dan juga operator OT terkait prosedur DFIR dan karakteristik perangkat industri. Lalu yang terakhir, yaitu mendorong kolaborasi antara industri, peneliti, dan juga vendor untuk berbagai data insiden dan mengembangkan solusi forensik yang lebih efektif lagi. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan, diperbolehkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.